Pokoknya segala sesuatu yang buruk itu fun itulah gitu. Jadi jadi maksudnya itu tuh kita secara nggak langsung juga ngatain orang lain. Kalau pergi ke suatu tempat atau melihat orang yang berbeda etnis dengan kamu, selalu kantongi kacamata imajinatif. Selalu lihat mereka dengan kacamata itu gitu. Jadi kalau tadi kita udah ngomong dari perspektif sosial, ilmu sosial, kenapa rasisme itu bisa terjadi, kenapa kita merasa ada stigma atau ada prasangka buruk kepada yang lain, itu kita udah lihat secara sosial. Nah sekarang kita mau lihat sama-sama, mau memaknai hal itu, memaknai fenomena itu dari perspektif iman kepercayaan kita. Nah kira-kira gimana tuh Broyer, menurut lo tentang fenomena ini? Iya, kalau kita lihat dari kacamata kita, anak-anak muda Kristen kan, kalau ditanya apakah rasisme ini adalah sebuah dosa, ya tentu itu dosa. Karena dosa pada dirinya itu bagaimana ada penolakan terhadap anugerah Tuhan, termasuk kita bisa maknai relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah sebuah anugerah. Dan ketika kita berusaha untuk menyendiri, bahkan untuk menyingkirkan sesama kita, itu sebetulnya kita sedang menolak anugerah Tuhan. Nah jadi bicara tentang rasisme, kita harus aware bahwa dosa itu bukan hanya soal dosa personal ya, dosa privat gitu, tetapi ini sudah bicara tentang dosa struktural, dosa yang sudah begitu menyerap di dalam aspek-aspek kemasyarakatan kita gitu ya. Nah jadi disitulah kita melihat letak pengertian dosa di tengah masyarakat kita ini ya. Jadi kalau memang itu dosa nih, terus kira-kira di dalam Alkitab ada nggak sih kejadian-kejadian rasis kayak gitu yang memang dari sana Tuhan mau supaya kita belajar sesuatu gitu? Betul. Yang paling gue ingat ada satu kisah di dalam kisah Rasul gitu ya, di kisah para Rasul 10, di situ dikisahkan tentang Petrus yang seorang Yahudi dan Cornelius yang seorang Roma, perwira Roma ya. Jadi di situ Tuhan itu memberikan satu visi, satu penglihatan kepada Petrus ketika Petrus berdoa. Ada satu penglihatan di mana kain itu turun dari atas dan berisikan binatang-binatang haram yang menurut kategori orang-orang Yahudi. Dan sebetulnya Tuhan sedang memberikan satu meaning di situ, satu makna bahwa engkau akan kuutus kepada orang yang berseberangan dengan engkau, gitu ya. Khususnya orang Yahudi pada saat itu kan punya keterpisahan dengan orang-orang di luar Yahudi, ya, khususnya juga orang Roma dan orang-orang seperti Samaria, ya. Jadi pada saat itu di kisah Rasul 10 dikisahkan Petrus itu betul-betul mati-matian gitu ya. Dia bilang orang Yahudi tidak makan ini Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan apa yang dianggap halal oleh Tuhan jangan kau anggap haram. Gitu ya. Jadi itu mengubah perspektif Petrus. Dan yang menarik setelah perjumpaan encounter itu Petrus baru menyadari di kisah 10 ayat 34 itu dikatakan sesungguhnya aku telah mengerti kalau Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Jadi di situ sebetulnya Allah itu adalah Allah yang membongkar atau merobohkan tembok-tembok pembatas ya, yang yang dibangun sendiri oleh manusia berdosa itu. Harus ada kata AC gitu ya, bro. Iya. Coba ulangi lagi dong. AC. Gue ingat itu ya, satu lagu sekolah minggu itu ya. Yesus Tuhan cinta. Yesus atau Tuhan, bro? Itu versi yang mana? Coba lu nyanyi deh versi lu. Yesus cinta semua anak di dunia. Di Kupang. Oh iya. Coba. Padahal itu rasis ya. Oh iya, cuma tidak seperti itu ya. kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Cinta Tuhan. Emang ada orang kuning, orang putih, orang hitam gitu, bro? Itu kan stereotip ya. Nah itu tampak. Bahkan kurang itu sebenarnya, ada hijau juga ya, Hulk gitu-gitu loh. Oke, skip. Tadi lanjut yang tadi tuh, yang ada. Gue jadi ingat satu perumpamaan yang Yesus kasih tuh ya tentang orang Samaria yang baik hati. Itu kayaknya juga punya pesan yang mirip-mirip sebetulnya. Gimana kita sebagai seorang yang percaya, mungkin waktu itu kan ada imam kan ya, ada imam yang turun terus melihat orang yang apa tuh? Yang korban perampokan, korban penjagalan. Pembegalan. Nah jadi
Korban begal di masa lalu gitu ya. jadi emang pada waktu itu memang jelas banget perumpamaan itu tuh kayak Tuhan Yesus tuh mengkritik orang-orang yang kelihatannya beragama, tapi nyatanya mereka masih minim dalam hal kasih gitu. Dan memang justru waktu itu ada kontras yang Tuhan Yesus mainkan di situ, yaitu justru orang Samaria yang dianggap buruk oleh orang Yahudi, justru dia menunjukkan kasihnya kepada sesamanya gitu. Jadi dan waktu itu tuh Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa pergilah dan perbuatlah seperti yang orang Samaria itu lakukan gitu ya. Jadi kalau menurut kalian mungkin ada perspektif lain nggak melihat hal itu? Gitu. Asik. Mungkin kalau gue mikirnya gini ya, maksudnya meskipun berbeda agama, berbeda Tuhan yang kita percayai, itu enggak kemudian membuat kita benci sama orangnya. Yesus sendiri mengatakan kepada kita untuk mengasihi musuh loh ya, musuh itu saja kita kasihi. Apalagi sesama kita, sesama manusia, ya agama apa saja harusnya kasih itu nggak bisa pudar dan luntur. Jadi semakin kita mencintai Yesus ya harusnya kita bisa mencintai, semakin mencintai manusia-manusia lain begitu ya. Dari mana? Meskipun berbeda orang. Iya, dari etnis mana saja begitu. Gitu. Bro Jevin, mana? Asik? Asik. Setuju. Kita ini kali ya, kalau memang firman Tuhan mengatakan hal itu, kira-kira kita sebagai anak-anak muda harusnya gimana nih? Gitu. Hal pertama yang perlu kita, yang gue usulkan, gimana kalau kita sama-sama mengecek kembali apa atau prasangka yang justru terbangun dalam diri kita seperti yang Petrus alami itu, gitu. Itu kan waktu itu Tuhan itu membuka prasangka itu, membongkar itu, dan akhirnya Petrus sadar akan sesuatu yang ingin Tuhan ajarkan. Gitu. Nah mungkin ada hal lain nggak yang kita bisa lakukan gitu? Ya jadi gue teringat nih ketika membaca teks Kisah Rasul 10 tadi yang Petrus Cornelius itu kayak diri gue masuk ke dalam narasi itu, karena gue punya pengalaman nyata nih ya. Jadi dulu waktu SMA itu kan biasalah anak-anak SMA itu kan beredar video-video yang viral terus nonton bersama-sama gitu. Ada satu video itu yang paling viral waktu gue SMA kelas 3 atau kelas 2 gitu, video perang gitu ya, perang antar suku, yaitu suku Dayak dengan suku Madura yang kita tahu itu peristiwa Sampit Sambas gitu ya. Nah di situ wah itu diperlihatkan apa ya, sangat bloody gitu ya, sangat berdarah-darah gitu ya, kepala lepas gitu ya. Terus kalau bahasanya orang Dayak itu kan mandau gitu ya, yang panjangnya itu luar biasa gitu ya, dan di situ terjadi peperangan dan pemusnahan bisa dikatakan gitu ya kepada suku-suku Madura waktu itu. Nah jadi itulah yang membentuk gua gitu ya, video-video itu membentuk gua tentang satu suku yang bernama suku Dayak itu, bahwa suku Dayak itu pasti ganas, garang, makan orang dan segala macam. Tapi waktu gua masuk ke STT di tingkat 1 gitu ya, di seminari gitu ya, dan dapat tugas live in gitu ya, hidup bersama dengan orang-orang Dayak, pada saat itu gue sedikit merinding gitu ya. Waduh, kenapa Tuhan Engkau utus saya ke tempat di mana ada satu suku yang saya paling takuti gitu ya. Dan akhirnya saya menyeberangi laut gitu ya, untuk sampai ke Kalimantan Barat itu, dan akhirnya saya 1,5 bulan tinggal bersama-sama dengan mereka. Namun tidak ada gambaran yang seperti ya, kenyataannya tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Selama 1,5 bulan itu mereka begitu ramah gitu. Dan apa yang saya prasangkakan tentang suku Dayak ternyata salah total. Ya. Seperti itu yang kira-kira yang saya alami seperti Petrus gitu ya. Dia berprasangka buruk terhadap orang yang bernama Cornelius itu, dan akhirnya dia mengerti bahwa Cornelius tidak seperti yang dia bayangkan. Iya. Itu sebetulnya menarik sih. Waktu itu gue juga punya pengalaman yang sama sebetulnya. Gue orang Tionghoa, mama papa gue itu dari Kalimantan, dan memang ada narasi itu juga mirip tuh. Dan memang agak ngeri sebetulnya pas waktu itu mission trip, pas lagi di tingkat 1 juga mission trip ke Kalimantan, ke berbagai daerah di Kalimantan, dan ketemu dengan orang-orang Dayak, orang-orang Madura di sana, dan memang sempat ada ketakutan. Tapi ternyata salah total sebetulnya.
ternyata salah total dan justru kita menerima penyambutan yang luar biasa ya. Menerima penyambutan yang luar biasa, kita dirangkul, kita dikasihi, kita dijaga juga. Jadi mungkin itu salah satu tips kali ya. Jadi kalau kita sebetulnya sebagai anak Tuhan, kita sebetulnya harus membongkar prasangka kita dengan apa? Dengan kita datang. Dan kita datang dan terbuka untuk berelasi dengan orang-orang itu, gitu ya. Jadi rasa itu hal yang paling penting karena memang kita belajar juga dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu meskipun dia tahu manusia udah berdosa luar biasa, tapi dia justru datang. Dia datang membuka diri dan bahkan memulihkan gitu kan. Jadi gue pikir itu hal yang poin-poin yang sangat penting sekali. Gue jadi ingat dengan satu ini. Jadi gue ada waktu itu lagi lihat YouTube tuh, dan kemudian ada satu webinar gitu lah ya. Satu webinar kemudian dia katakan kadang-kadang kalau menghadapi perbedaan ya memang nasihatnya sama. Gestur yang harus kita mulai pertama kali adalah gestur terbuka. Gestur kita siap untuk berteman. Karena menurut pembicara waktu itu kita harus berteman dengan orang yang berbeda dengan kita. Karena kalau kita udah berteman, meskipun ada prasangka buruk apapun di sana, namanya teman ya kita sangat sulit untuk membencinya loh ya. Karena kita udah kenal dia secara personal. Terbuka ini maksudnya contohnya gimana? Terbuka jadi mau berkawan gitu. Oh, oke. Mau berkawan dengan orang. Di awal udah care gitu ya. Betul, Ya, betul. Oke. Betul. Dan ini gue pikir sih kita perlu ini ya, perlu mengkritisi diri juga. Jangan-jangan pergaulan kita sempit juga nih. Karena stereotip itu. Iya. Jadi kita takut untuk keluar, takut untuk berkawan, takut untuk berteman, nongkrong bareng dengan orang yang berbeda dengan kita gitu. Karena kan emang kita anak muda umumnya mau yang sama-sama aja kan. Ya betul, yang Bro Ivan katakan banyak kan anak-anak sekarang kan sekolahnya itu ya pertemanannya itu aja, gitu ya. Kayak gue sendiri contohnya, jadi dari TK sampai gue SMA itu di satu sekolah yang sama terus, di institusi yang sama terus, sehingga pertemanannya ya begitu sempit. Jadi tidak bisa melihat kenyataan di luar sana gitu ya. Betul sih. Iya. Jadi emang kalau kita terekspos dengan perbedaan itu pasti respon kita pasti juga dibentuk juga seiring berjalannya waktu. Betul. Jadi waktu itu saya pernah ikut satu training, terus untuk merespons perbedaan multikultural itu, kemudian fasilitatornya bilang gini, lu kalau pergi ke suatu tempat atau melihat orang yang berbeda etnis dengan kamu, selalu kantongi kacamata imajinatif. Di dalam kantong lu selalu ada itu, dan selalu lihat mereka dengan kacamata itu gitu loh. Itu kacamata itu imajinatif saja sih, tapi itu tentang kasih, kepedulian. Kamu gak boleh prasangka sama dia manusia, dia sesamamu. Jadi ketika udah mulai muncul prasangka itu, pakai yuk kacamata itu gitu. Kemudian lu lihat dia dengan kacamata penuh kasih. Jadi setiap saat kita itu kan selalu ada prasangka. Setiap saat juga lu kantongi kacamata imajinatif itu. Lu kasih dia sesamamu, dia manusia gitu. Menarik. Jadi itu sih. Bagus ya. Beli di mana itu bro? Beli di mana itu? Kacamata itu, saya mau beli loh. Imajinatif ya. Iya, di mana ya? Kacamata tembus pandang ada. Iya benar. Saya juga pernah punya pengalaman waktu SMA dulu, diutus dari sekolah ikut sebuah ajang event nasional FLS 2N. Apa tuh? Lupa juga. Tapi itu lomba diikuti dari sekolah, diikuti oleh 32 provinsi di Indonesia, dan kita ditempatkan di sebuah pesantren, dan di sana semua suku ada tuh, lomba semua macam-macam di sana tuh, dan di sanalah saya melihat Indonesia. Dan lu baru lihat Indonesia di sana, bro? Betul, bro. Selama ini Kupang. Oke. Tapi ini menarik nih. Iya. Gue sendiri merasakan kayak waktu gue ada di Nias, gue jadi kayak apa ya? Tertutup secara memahami Indonesia ini ya. Nias gitu loh. Betul. Tapi setelah keluar melihat Nias dari luar, wah Indonesia itu luas sekali. Betul. Itu ya mungkin Bro Jevin rasa ya. Dan setelah itu makin menguat tuh perasaan itu. Wah, sekeren ini kah Indonesia, seberagam ini dan sekaya ini kah Indonesia gitu. Dan itu makin berlanjut ketika gue sekolah di STM Manat Agung. Iya benar. Gue Multikultural ya. Multikultural. pertama kali ketemu orang Nias itu di kampus. Betul. Orang Kupang di kampus. Itu baru bertemu pertama kali, dan itu ternyata asik juga ya. Jadi selama ini kita seperti tempurung di dalam katak ya, bro. Kembali. Jadi apa? Sengaja ya. Iya, benar sih. Jadi
apa ya, kesadaran itu ketika mengalami langsung Ya. ada sebuah benturan konsep lama, konsep baru, dan kemudian menghadirkan pemahaman yang baru. Dan mungkin di momen itu kita baru bisa ngerti bahwa semua orang itu ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan gitu. Dengan pengalaman bahwa kita melihat banyak orang yang berbeda dan semua orang ini nih dikasihi Tuhan. Dulu sebelumnya mungkin kita di gereja, gua di gereja Tionghoa, sekolah di sekolah Kristen, sama teman-teman yang mirip-mirip gitu ya. Dan jangan-jangan mungkin dulu makna yang gua punya yang Tuhan kasih itu yang kelompok gua aja gitu. Tapi bisa jadi memang ya ketika gua masuk SCT gua juga bisa melihat lebih luas lagi bahwa memang ini orang-orang real yang gua lihat dan memang Tuhan kasihi mereka satu persatu. Jadi itu momen-momen perubahan sih. Bener banget, gue juga punya perspektif yang beda ketika gue masuk asrama sebetulnya. Iya, jadi itu penting banget buat kita renungkan ya. Betul sekali Bro Ivan. Dan mungkin ini, gue masih mau lanjut satu poin lagi. Oh iya boleh, silakan. Oke. Nah mungkin satu hal yang kita perlu waspadai, tadi kan kita ngomong tentang bagaimana kita melihat orang lain ya, gitu. Kita udah punya prasangka terhadap orang lain dan kita melihat mereka secara bias lah, bisa kita bilang begitu. Nah mungkin hal yang sebaliknya yang kita perlu waspadai adalah kita jangan-jangan punya prasangka atau stigma tertentu yang kita sematkan di dalam diri kita, gitu. Mungkin kita kalau bahasa komunikasinya self-fulfilling prophecy. Jadi apa itu ya? Jadi kalau misalkan itu kayak misalkan tadi orang Tionghoa itu pelit gitu. Jadi kalau gue dengar itu terus secara nggak langsung gue bisa mengamini itu, dan ketika gue mengamini itu gue bisa jadi orang seperti itu. Jadi memang secara teori bisa terjadi seperti itu gitu, dan itu sebabnya kan karena kadang-kadang nih ya, ini mungkin pengalaman gue, kadang-kadang ketemu dengan orang luar negeri nih. Nah kadang kan rasanya ada stigma orang Asia itu terbelakang gitu. Mungkin gue salah. Minder jadi. Tetapi kemudian ketika ketemu dengan orang kayak gitu yang berbeda itu, akhirnya gue minder. Karena gue punya persepsi diri yang keliru gitu sebagai anak Tuhan. Sehingga gue ketika melihat orang lain yang berbeda, gue jadi takut, inferior, dan gue nggak berani ngomong gitu. Nah itu kan juga meretakkan relasi gitu. Betul itu kan pikiran yang sesat kalau diulang-ulang jadi kebenaran. Iya benar. Betul ya. Jadi itulah yang harus kita waspadai bersama ya. Ya, jadi semua anak muda nih hari ini kita sebetulnya mau share satu pesan ke kalian. Kita sama-sama harus membongkar prasangka yang kita bangun di dalam kita berelasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Jadi kita betul-betul perlu memeriksa itu, dan kita perlu menerapkan kacamata tadi, imajinatif tadi. Kacamata apa itu? Kacamata yang berlandaskan dari firman Tuhan, dan kita memperlakukan mereka seperti Kristus memperlakukan kita.